Mampang Perapatan. Pada siang hari ini yang tentu saja Bapak Ibu ketahui bahwa ini adalah kegiatan seminar UMKM dengan tema optimalisasi UMKM dalam menghadapi persaingan bisnis. Kita berikan tepuk tangan untuk kegiatan kita. Dan senang sekali antusias dari seluruh peserta yang sudah hadir. Kami dengan membuka tangan menerima seluruh peserta dari berbagai lapisan. Karena memang seminar ini dibuka untuk umum. Kami mengundang juga dari gereja-gereja lain di mana sesuai dengan lingkungan gereja kami. Ada di sini sudah hadir dari Tebet dan juga dari GPIB dan semuanya, mohon maaf jika tidak kami sebutkan satu persatu. Baik, dengan ini kami juga menyambut kedatangan yang terhormat Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Bapak Agus Hamonangan. Begitu juga dengan Kepala Seksi Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Kota Administrasi, Bapak Edi Margono. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih. Kemudian juga dari owner Cata Wulos sekaligus CEO Iwita Kreatif Inovasi, Ibu Marta Simanjuntak. Terima kasih Ibu. Silakan Ibu untuk bisa duduk ke depan. Dan tentunya kepada seluruh peserta seminar yang berbahagia. Baik, untuk mengawali kegiatan kita siang hari ini, Bapak dan Ibu, kami mengundang untuk mohon bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena kebaikan dan juga kasih setianya sehingga kita dapat berkumpul pada kegiatan seminar UMKM ini dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia. Dan sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita sama-sama berdoa dan pada kesempatan ini kami mengundang Inang Pendeta Suryani untuk memimpin doa kegiatan kita siang hari ini. Untuk Inang kami persilakan. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang kami puji dan sembah dalam diri Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami yang membimbing kami sampai hari ini. Kau memperbolehkan kami dalam beribadah dan hari ini juga
kami akan menerima pembelajaran pembekalan UMKM yang dipelopori oleh panitia Pesta Gotilon dan panitia Ekumene Inklusif di HKBP Mampang Perapatan yang menghadirkan para tokoh yang akan membimbing dan membimbing kami, terlebih jemaatmu yang memberikan hati dan pikiran mereka berkarya dalam UMKM. Hari ini telah hadir bersama dengan kami Kasih Koperasi UKM Sudin Memperindak UKM Jakarta Selatan yang dengan sukacita bersama-sama dengan kami memberikan pembekalan supaya kami juga terlebih UMKM semakin maju dan memperoleh pendidikan, bertambah pengetahuan sehingga dapat memampatkannya di dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati semua jemaat yang hadir, dan hari ini juga bersama dengan kami Bapak Hamonangan sebagai anggota DPRD yang memberikan perhatian terhadap jemaat dan juga UMKM yang ada di Jakarta Selatan ini. Berkatilah Tuhan semua Bapak Ibu yang hadir untuk memberikan pembekalan dalam seminar juga. Berkati juga semua panitia yang berjerih lelah untuk mempersiapkan acara ini. Berkati juga semua jemaat yang hadir atau masyarakat yang hadir saat ini yang bersuka cita juga untuk dalam menerima pembekalan ini. Kami serahkan acara ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Inang yang sudah memimpin doa untuk mengawali kegiatan kita. Baik, perlu kita ketahui bersama seminar ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari Pesta Gotilon dan Oikumene Inklusif 2024. Dengan melihat bahwa adanya jemaat di HKBP Mampang yang merupakan pelaku UMKM pada bazar di gereja, dan kami meyakini bahwa juga banyak jemaat dari gereja lain maupun warga sekitar di lingkungan gereja HKBP Mampang pun sebagai pelaku UMKM. Dan tentunya pertimbangan hal seperti itu dari panitia memutuskan untuk membuat seminar ini. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan Ketua Pesta Gotilon dan Oikumene Inklusif 2024 Mampang Perapatan. Kepada Bapak Afriadi Ristoni Simangunsong, disilakan. Salam, salam dalam kasih Kristus. Kami dari Panitia Pesta Gotilon dan Tahun Ekumene Inklusif begitu bersuka cita di hari ini karena kami bisa menjalankan salah satu program kami, yaitu salah satu untuk saling mengasihi sesama, yang juga merupakan program dari orientasi pelayanan Tahun Ekumene 2024. Bisa kami sampaikan bahwa salah satu tujuan kegiatan kami adalah ikut serta dalam peningkatan UMKM yang ada di dalam lingkungan HKBP Mampang dan juga di sekitar gereja HKBP Mampang Perapatan. Jadi kami mengharap banyak sekali Amang, Inang, dan Bapak dari Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Selatan bisa membimbing kami, memberikan pencerahan terkait bagaimana menjadi pelaku UMKM yang bisa naik kelas. Gitu. Kami juga berterima kasih kepada Amang Agus Hamonangan, Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, juga kepada Pak Edi Margono, Kepala Seksi Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dan kami juga berterima kasih pada Ibu Marta Simanjuntak sebagai owner Coach Hudson, CEO Iwita Kreatif Innova, dan besar harapan kami
Pendampingan dan seminar ini akan membawa UMKM di lingkungan gereja HKBP dan juga di sekitar gereja HKBP Mampang Perapatan menjadi lebih berkembang pesat dan mampu bersaing di dunia bisnis saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih untuk Ketua Panitia yang sudah memberikan sambutannya. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, penyelenggaraan seminar didukung pihak-pihak yang sangat peduli tentang entrepreneur di zaman sekarang ini. Dan salah satu di antaranya adalah Bapak Agus Hamonangan. Oleh sebab itu kami mengundang Bapak untuk memberikan keynote speak. Kami persilakan. Horas, salam sejahtera buat kita semua. Parjolo, mandok moleate maita, tutu hatta tibata, bu hitam marpunguison, semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita. Intinya Pak Edi, ya Mbak Dian, semua di sini kita ucapkan atas kasih karunia Tuhan bisa dipertemukan di ruangan ini. Jadi acara kita ini kalau menurut aku acara terbaik se-HKBP setahu aku yang ada di Jakarta Selatan. Ya. Jadi terima kasih dulu buat Bapak Pendeta kita, ya. Mungkin nggak jemu-jemu dia, barangkali selalu diganggu panitia gitu kan. Pagi, siang, malam gitu, mulai dari matahari terbit sampai terbenam ya Mang ya. Dan juga para ases yang lain, para pimpinan KBP Mampang Perapatan dan panitia tentunya menyiapkan ini dengan sangat ada kebersamaan, ada kekompakan. Ya, bahkan saya lihat ada 3 tempat utama tadi titik lokasinya. Ada di pembinaan gitu ya buat UMKM, terus ada juga di ruangan kita bisa diskusi antara sesama narasumber dan undangan. Ya, tadi sempat sama kakak aku itu juga diskusi. Dan di sini kita puncaknya untuk seminar UMKM. Ya, selain ini acara bagus, bahkan sempat saya bilang sama panitia, mau boy tabain mah tiap bulan. Kata ya Mang. Ya, Inang, kita guide juga, kita merangkul juga yang namanya pariwisata ekonomi kreatif. Ya, supaya jemaat kita itu juga nanti bisa kalau ada misalkan UMKM-nya terkait dengan ekonomi kreatif itu seperti katakanlah membuat desain gitu ya. Kemudian juga mungkin ada naposo kita anak band bisa tampil dan itu dibawa pariwisata ekonomi kreatif. Bahkan perlu juga ya ini kita gandeng ke depan ya Pak Edi ya yang juga pakar koperasi selain UMKM kita gandeng juga Bank DKI. Nah, kadang-kadang UMKM ini sudah Pabuah akan narasumber, akan pembicara. Tapi dia modal, itu pula kan. Nah, memang abang saya di sini ya ada yang dari sempat di perkreditan BRI ya. Tapi mungkin karena kita di wilayah Provinsi DKI Jakarta, kebetulan juga itu mitra kerja kami di Komisi B. Jadi BUMD. Ya, kemudian BUMD yang lain, ya izin Pak Edi dan Mbak Dian, ya Mas Andi, kita ajak juga badan usaha milik daerah, termasuk yang harus memberikan perhatian dan kontribusi bagi perkembangan ya kegiatan UMKM yang ada di wilayah DKI Jakarta, terutama di HKBP Mampang Perapatan. Ya gitu Amang Inang ya. Jadi kembali ini menurut saya acara yang terbaik. Ya sudah nanti kita dengarkan apa yang disampaikan narasumber, ya pakar-pakar yang sudah disiapkan. Saya izin MC, ada juga di sini Mbak Dian, beliau ini adalah Kasatpel, ya Kepala Satuan Pelaksana PPK UMKM untuk wilayah Pancoran. Ya saya ajak juga supaya khusus program yang ada di Pancoran, karena wilayah gereja kita masuk di Kecamatan Pancoran, nanti beliau akan menyampaikan secara spesifik ya ada namanya Wirausaha Industri Baru WUIB. Yang kemarin sempat saya di WA
Bang Agus, itu tolong dong yang mau ikutan, masih banyak tempat slot yang perlu dipakai, yang perlu dipenuhi gitu. Ya nanti disampaikan lebih jelas sama Mbak Dian. Dan kembali lagi ya, saya berpikir ya ini acara bagus, kita tingkatkan ke depan. Dan nanti kepada teman-teman narasumber, ya pembicara, dan tentunya juga kolaborasi kita makin meningkat lagi. Ya, nggak ada salahnya juga kita undang, misalkan ya menurut saya kita nggak bermimpi-mimpi dari kedutaan besar. Ya, dari kedutaan besar karena ada beberapa negara juga mau mencontoh ya profil UMKM yang ada di Indonesia. Artinya dijadikan riset. Bahkan mungkin UMKM di Indonesia ini salah satu ya yang menjadikan perekonomian rakyat ini tidak sampai bangkrut kita. Ya, tidak sampai mengalami krismon yang sekarang-sekarang ini banyak dialami oleh negara-negara berkembang, negara-negara tetangga yang lain. Ya, sama-sama kita ketahui dolar naik, UMKM santai aja gitu kan. Enggak perlu sampai kerepotan. Ya, itu saja. Ya, sebagai keynote speaker, saya sangat mengapresiasi ya kedatangan Pak Edi, ya Mbak Dian dan Mas Andi. Mohon maaf juga dari Kasudin, Pak Parulian Tampu Bolon. Tadi mohon izin, katanya nanti beliau ada acara di GBK bersama Ibu Kadis, Ibu Ratu. Tapi nanti di kesempatan berikutnya, bahkan Ibu Kadis juga perlu hadir di sini ya, Pak Edi ya. Ya, itu saja ya, kita berikan aplaus dulu buat ini teman-teman narasumber nanti berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih untuk Bapak Agus Hamonangan yang sudah memberikan keynote speak. Dan untuk ini masuk ke acara inti tanpa kita menunggu panjang kali lebar. Selanjutnya adalah pemberian materi yang dimana narasumber yang sudah hadir itu sangat luar biasa, tentunya memiliki pengalaman yang luar biasa yang ingin dibagikan, ingin disampaikan kepada kita semua karena ilmu dari pengalaman itu tentu sangat berharga dan sangat bermanfaat. Dan tentunya di dalam sesi nanti pemberian materi akan dipimpin oleh seorang moderator. Pada kesempatan ini saya mengundang rekan saya yang luar biasa untuk sebagai moderator Kakak Lis Marbun. Kami persilakan, kita berikan tepuk tangan. Tes 1, 2. Sama nggak suaranya ini? Sama yang tadi? Hah? Apa suara saya yang terlalu kencang? Lebih? Iya. Nah mungkin terima kasih tadi dari Kakak Lia Borusi Mangunsong sudah memulai gitu. Nah tadi sebelum acara seminar ini pun ada sesi pendampingan terlebih dahulu untuk para pelaku UMKM yang sudah diinformasikan melalui satu grup gitu. Jadi harapannya ini tidak menjadi acara yang sekedar seremoni selesai gitu, tapi kita semua khususnya para pelaku usaha bisa memanfaatkan momen ini untuk usaha kita, untuk mengembangkan usaha kita gitu ya. Jadi jangan sia-siakan, cari informasi sebanyak-banyaknya agar bagaimana perizinan ataupun kesulitan yang dihadapi ini bisa di-sharingkan, lalu bisa ditanyakan solusinya apa. Karena hari ini kita kedatangan narasumber ataupun pembicara. Tadi kita sudah dengarkan dari anggota DPRD, di sini ada Amang Agus Hamonangan, terima kasih. Dan kini saatnya kita panggilkan narasumber kita pada siang hari ini dari
Sudin Perindakop UKM Jakarta Selatan. Beliau adalah Kasih Koperasi UKM, Bapak Edi Margono. Silakan boleh maju Pak di sini, boleh ambil tempat. Beliau juga sebagai subkoordinator urusan pemasaran Dinas PPK UKM. PPK UKM itu singkatannya Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah, panjang gitu ya. Jadi kalau di DKI ini mencakup semua ya Pak ya, satu dinas. Kalau di kementerian aja ada 3 ya Pak, ini di dinas jadi 1. Nah artinya informasinya yang teknis-teknis ada di kementerian, di dinas ini jadi 1 dinas. Nah jadi kalau Bapak Ibu di kementerian ada Kementerian Perdagangan ngurusin A, Kementerian Perindustrian ngurus B, kemudian Koperasi UKM ngurus C. Di dinas ini semuanya langsung diringkup jadi 1, teknis bagaimana di lapangan beliau pakarnya. Nah sebelum yang berikutnya kami panggil, kami bacakan dulu ya biodata beliau. Lahir 1972 dari S1 UI, S2 STIE Bisnis Indonesia, dan S2 2 kali di UI juga. Pengalamannya di pemberdayaan UMKM dan pemasaran di Sprindakop. Dan materi yang akan dibawakan kredit usaha UKM dan cara mengelolanya dalam perkembangan bisnis serta bagaimana mengakses modal atau pembiayaan. Begitu ya Pak ya. Nanti mungkin bisa dilengkapi. Selanjutnya narasumbernya adalah Ibu Marta Simanjuntak. Beliau adalah owner Cata Ulos, founder Jahit Baju Apps, dan CEO dari IWITA, Indonesian Women IT Awareness Creative Inovasi. Nah ini banyak loh ini, aduh panjang sekali ini biodata beliau ini banyak, 3 lembar nanti selesai 1,5 jam ya. Lahir 1972, sebagai edukator, speaker, researcher, konsultan, coach, entrepreneur, dan pernah pengalaman juga di PT Sirka, Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure Project, manajer di PT Duta Astakona Gininda, PT Powertel Engineering, dan berbagai kursus workshop dalam dan luar negeri. Materi yang akan dibawakan menghadapi pengembangan pasar dalam bisnis, plus proses perjalanan, nanti kita akan dengarkan proses perjalanan beliau dalam menjalankan usahanya. Nah, untuk hari ini Bapak dan Ibu semuanya, peserta kita tidak hanya dari HKBP Mampang, namun dari sekitarnya juga, tapi memang masih wilayah Jakarta. Nah harapannya banyak jemaat ataupun masyarakat yang bisa mengembangkan usahanya, bisa mendapatkan informasi sebaik-baiknya melalui acara hari ini. Nah untuk itu tanpa berpanjang lebar lagi kami persilahkan, mungkin nanti kalau ada tambahan ya dari timnya Pak Edi kami persilahkan juga ya Pak. Nah untuk itu kita masuk langsung pada sesi pertama, mohon izin ini waktunya sekarang sudah pukul 2 ya Pak ya. Sudah pukul 2, target kita sebenarnya di jam 4 itu selesai ya. Namun mungkin bisa bergerak dikit, boleh ya saya izin panitia. Nah kita punya waktu berarti kurang lebih 1 jam, kurang lebih ya Pak ya. Dari Bapak Edi Margono nanti kami persilahkan Pak izin untuk bisa menyampaikan materi kurang lebih 15 menit. Nanti setelah itu mungkin ada tambahan dan baru Kak Marta, baru kita akan masuk sesi tanya jawab. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi mohon dicatat dulu pertanyaan-pertanyaannya atau apa yang mau di-sharingkan. Nanti kami persilahkan pada sesi berikutnya tanya jawab. Untuk itu kami persilahkan Bapak Edi Margono untuk bisa menyampaikan materi kita pada siang ini. Silakan. Iya.
Salam sejahtera bagi Bapak dan Ibu semua. Yang kami hormati Bapak Agus Hamonangan, SHMH dari Wakil Fraksi PSI DPRD Provinsi DKI Jakarta. Mati Ketua Panitia Bapak Evrian Simangunsong, beserta Ibu Nita Simangunsong dan Ibu Moderator Ibu Lisa, kemudian Ibu Lia, dan tentunya yang kami cintai, Ibu dari owner Cata Ulos DKI Jakarta, Ibu Marta Simanjuntak, beserta Bapak dan Ibu Jemaat HKBP Mampang Perapatan yang kami banggakan. Apa kabar? Luar biasa, sehat, sehat selalu. Ya, ulang ya. Bapak dan Ibu, apa kabar? Biasa, sehat, sehat selalu. Tepuk tangan bagi Bapak dan Ibu semua. Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu melihat presentasi yang nanti akan kami sampaikan, strategi meningkatkan daya saing UMKM. Terlebih dahulu kami ingin memastikan siapa dari Bapak dan Ibu yang sudah punya usaha, tunjuk tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 150 orang ya kayaknya ya. Oke. Ya, siapa Bapak Ibu yang masih dalam ide atau gagasan ingin memiliki usaha, tunjuk tangan. Termasuk Pak Bapak anggota Dewan juga. Ya, Bapak dan Ibu, tentunya Bapak dan Ibu ingin mendapatkan informasi sebenarnya barang apa sih yang nanti akan kami informasikan ke Bapak dan Ibu. Oleh karena itu mohon izin dari Ibu untuk lanjut. Nah, sebenarnya kami berangkat dari dasar hukum. Kita melihat mulai dari adanya pergub, mulai dari adanya seharusnya perda dulu nih ya. Perda baru pergub baru keputusan gubernur. Bapak dan Ibu masih melihat bahwa di sini tercantum tentang bagaimana kita bisa menata dan memberdayakan para pedagang yang dulunya ini pedagang kaki lima, Bapak dan Ibu. Jadi pedagang kaki lima itu adalah embrio daripada pelaku usaha yang ada di DKI Jakarta, yang kurang lebih 2 juta pelaku usaha yang ada di DKI Jakarta. Dan sekarang ini mereka yang ada di DKI Jakarta kurang lebih 376.000 PKL waktu itu, ataupun pelaku usaha mikro kecil yang ada di DKI Jakarta sekarang sudah kita berdayakan dan sudah kita bina sehingga mereka memiliki omset yang berpuluh-puluh lipat, beratus-ratus lipat, bahkan sekarang sudah banyak yang menjadi pengusaha yang luar biasa. Tepuk tangan Bapak dan Ibu. Lanjut, karena kasih diberi waktu 15 menit ya Bu Lisa. Nah, inilah yang kemudian kita sebut mereka para pelaku usaha mikro kecil menengah sebagai Jakarta Entrepreneur. Nah, jadi Jakarta Entrepreneur ini adalah suatu wadah bagi pelaku usaha yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam upaya mereka meningkatkan penghasilan, dalam upaya mereka merubah hidup mereka, dalam upaya bagaimana mereka bisa meningkatkan kualitas serta effort dari keseharian mereka sebagai pelaku usaha. Jadi Bapak dan Ibu, Jakarta Entrepreneur ini adalah platform kreasi, fasilitasi dan kolaborasi dalam pengembangan UMKM melalui ekosistem kewirausahaan seperti startup, institusi pendidikan maupun institusi pembiayaan. Nah, Jakarta Entrepreneur itu dapat berbentuk kerjasama jangka panjang maupun bentuk kegiatan lainnya yang berpotensi untuk mengembangkan keterampilan dan kemandirian berusaha. Ya, jadi cukup di situ aja. Nanti akan kita beri keterangan lebih lanjut. Selanjutnya, apa sebenarnya sasaran Jakarta Entrepreneur itu, Bu? Sebenarnya sasaran kita ada 3, Bu, Bapak dan Ibu. Yaitu bagi mereka yang akan mencari kerja. Kemudian bagi mereka yang ingin berusaha menjadi pewirausaha pemula. Kemudian bagi mereka yang
apabila sudah punya usaha, mereka ingin naik kelas. Ada sasaran yang nanti akan kita informasikan kepada Bapak dan Ibu. Lanjut. Nah, tujuan daripada Jakarta Entrepreneur ada 6 Bapak dan Ibu. Mengurangi pengangguran, menciptakan lapangan kerja, mengembangkan potensi, kemudian memfasilitasi, meningkatkan usaha produktif dan kolaborasi antar SKPD. Jadi Bapak dan Ibu akan sedikit demi sedikit kita arahkan bagaimana sebenarnya kita nanti akan diberdayakan. Bagaimana kita nanti semua sebagai jamaat HPKBB akan diberikan peluang untuk bisa meningkatkan taraf penghidupan kita. Lanjut. Nah, yang kami sampaikan ini adalah tools atau alat bagaimana kita sebagai wirausaha nanti akan mendapatkan success story kita. Jadi ini adalah 7 tahapan pasti sukses. Kenapa kami katakan sebagai 7 tahapan pasti sukses? Karena ini berdasarkan riset yang panjang Bapak dan Ibu. Jadi ya beberapa riset yang sudah dilakukan oleh peneliti ataupun ahli di bidang kewirausahaan, kalau pewirausaha yang masuk, yang menjadi binaan, yang menjadi wadah kami dalam Jakarta Entrepreneur itu harus melalui 7 tahapan ini. Yaitu pertama adalah pendaftaran. Kemudian pelatihan, sudah didampingi. Setelah melakukan pendampingan diberikan fasilitas perizinan. Kemudian setelah mendapatkan fasilitas perizinan, kita diberikan akses pemasaran. Kemudian bukan itu aja, kita akan diberikan kemampuan untuk menyusun pelaporan keuangan. Setelah itu baru kita diberikan akses permodalan. Ya. Bapak dan Ibu mungkin ini nanti bisa dihafal, bisa dicatat. Kalau memang ada waktu nanti akan kita berikan kuis. Bapak, ya lanjut. Nah, inilah sektor bidang kerja kita selaku Sudin Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Provinsi DKI Jakarta di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Nah, kalau di bidang perindustrian kita itu lebih penekanannya kepada bagaimana menumbuhkan wirausaha industri baru. Kemudian pendampingan pendaftaran sertifikasi, kemudian pendampingan desain kemasan, pengelolaan tempat kumpul kreatif dan Betawi Store di Jakarta Selatan. Kemudian kalau di bidang perdagangan, penyelenggaraan bazar, kemudian jual beli lokal, partisipasi pameran afeksi, ya kan asosiasi pemimpin kota seluruh Indonesia. Kemudian koperasi, pelatihan koperasi kolaborasi dengan Pusdiklat, pendampingan pembinaan koperasi dan UMKM. Jadi ini bidang kerja kita, perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UKM. Lanjut. Nah, yang seperti tadi saya katakan bahwa apabila Bapak dan Ibu sudah terdaftar dalam platform Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini Sudin Perindustrian Perdagangan Usaha Kecil Menengah Kota Administrasi Jakarta Selatan, Bapak akan diberikan yang namanya P2. Yang tadi P1 adalah pendaftaran. Kemudian P2 itu adalah pelatihan. Nah, ini adalah pelatihan soft skill dan hard skill yang kita berikan. Kalau tadi yang pelatihan soft skill, yang tadi yang di awal, nah ini pelatihan-pelatihan yang sifatnya lebih kepada pembuka wawasan kita sebagai seorang wirausaha itu seperti apa. Bagaimana kita memiliki jiwa kewirausahaan, bagaimana kita bisa mengelola usaha kita menjadi usaha yang produktif. Bagaimana kita bisa maju dan tumbuh kembang sebagai wirausaha. Kemudian yang berikutnya adalah pelatihan hard skill. Pelatihan hard skill, yang satunya lagi, mohon izin. Nah ini kita ada 3 elemen yang dapat kita berikan. Yang pertama adalah pelatihan kuliner. Kedua adalah pelatihan kerajinan dan yang ketiga adalah pelatihan fashion. Bapak dan Ibu, yang namanya wirausaha baru yang sedang kami laksanakan di bulan-bulan ini, itu adalah pelatihan soft skill dan hard skill. Pelatihan soft skill yang tadi saya sebutkan, sedangkan pelatihan hard skill adalah pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kita di bidang kuliner. Kemudian peserta yang sudah mengikuti pelatihan akan kita fasilitasi. Misalkan kalau Bapak dan Ibu ikut pelatihan kuliner, akan kita fasilitasi dengan fasilitasi sarana prasarana seperti apa? Blender, kemudian mixer. Itu akan kita berikan secara gratis.
Untuk apa? Agar Bapak dan Ibu bisa membuktikan bahwa setelah selesai pelatihan Bapak dan Ibu memiliki kemampuan untuk buka usaha gitu. Sehingga kita fasilitasi sarana prasarana dalam bentuk blender, mixer. Kemudian waktu itu ada di tahun 2023 itu adalah blender dan vacuum sealer. Ada 4. Kalau sekarang ada 2 kita dapat untuk pelatihan kuliner. Sedangkan untuk pelatihan fashion dan pelatihan craft ataupun kerajinan itu nanti kita akan diberikan fasilitasi mesin jahit. Agar apa? Agar kita dapat menarik komitmen dari peserta pelatihan bahwa setelah mendapatkan pelatihan mereka bisa langsung buka usaha. Demikian ya Bapak dan Ibu ya. Oke, lanjut. Nah, ini antara lain fasilitasi dari kami selaku Sudin PPK UKM Jakarta Selatan. Apabila Bapak dan Ibu sudah bergabung, bagaimana Pak? Kita kayaknya susah dalam hal pemasaran. Kita fasilitasi lagi dalam bentuk mengikuti bazar, kemudian mengikuti JBL, Jumat Beli Lokal, kemudian Peksi. Itu bazar yang kita lakukan di luar Provinsi DKI Jakarta. Ya, jadi banyak kegiatan-kegiatan positif yang bisa menumbuh kembangkan omset kita sebagai pelaku usaha. Nah, saya tanya sekarang, ada tidak Bapak dan Ibu yang sudah memiliki usaha kuliner? Tunjuk tangan. Ada tidak? Atau ingin memiliki usaha kuliner? Atau jadi pengusaha di bidang kuliner seperti restoran, rumah makan, catering gitu. Nah, ini Ibu nih. Ibu ya. Ibu udah punya catering, Bu? Ya. Kemudian produk Ibu dikemas dalam suatu kemasan yang baik, kemudian ada logonya, ada mereknya, kemudian ada desain kemasan yang baik. Nah, nanti kan kita fasilitasi Bu ya. Jadi kalau Ibu punya usaha catering itu, kalau memang ingin mendapatkan kualitas produk yang baik, yang bisa dipasarkan, baik itu di pasar lokal, nasional maupun mancanegara, maka packaging ataupun desain kemasan harus bagus. Nah, itulah yang akan kita terus fasilitasi dan akan terus kita dampingi. Lanjut. Nah, ini pendampingan kemasan Bapak dan Ibu. Bayangkan rendang yang masa durasi basinya aja itu beberapa jam. Tapi kalau sudah dikemas Bu, di vakum, dia bisa 6 bulan loh Bu. Bisa 6 bulan dia tahan. Bahkan ada yang bisa tahan 1 tahun. Apabila memang bumbunya itu bisa dipisahkan, kemudian nanti pada saat pemakaiannya baru dicampur dengan air dan seterusnya. Artinya dia melalui teknologi yang kita berikan, pemahaman ataupun edukasi yang kita berikan, Bapak dan Ibu bisa mengemas ya produk makanan siap saji yang awalnya hanya memiliki durasi basi itu expire ya sekitar taruhlah berapa jam, 8 jam, ini bisa 6 bulan bahkan 1 tahun, sehingga dia bisa diekspor, sehingga dia bisa memenuhi kualitas kebutuhan atau pangsa pasar bukan hanya DKI Jakarta tetapi di luar Provinsi DKI Jakarta juga bisa. Melalui apa? Melalui sistem pemasaran online yang kita berikan kepada Bapak dan Ibu untuk bisa diketahui. Melalui apa? Melalui pelatihan-pelatihan yang kita berikan. Lanjut. Nah, ini awal daripada pengenalan kita ya. Yang nanti Bapak dan Ibu bisa bayangkan bagaimana kita yang baru memiliki ide ataupun gagasan untuk berusaha bisa benar-benar merealisasikan keinginan kita untuk menjadi pengusaha. Bapak dan Ibu tahu apa dulu yang pengusaha warung abnormal pikirkan? Apa dulu yang mie gacoan juga pikirkan? Dia hanya berpikir sederhana aja. Bagaimana produk saya ini dikenal di masyarakat luas. Melalui apa? Melalui peningkatan kualitas produk, melalui apa? Melalui branding produk yang tidak sebentar, tetapi melalui branding produk yang lama, tetapi dia memiliki nilai ataupun keunikan produk sehingga kita bisa terus mengikuti segmentasi pasar atau permintaan pasar. Nah, dalam hal ini kalau Bapak dan Ibu komitmen dalam memenuhi keinginan untuk menjadi seorang pengusaha, monggo Pak, bersama kami, karena kami tidak bosan-bosannya dengan beberapa pelatihan, dengan pendampingan, dengan memberikan fasilitasi perizinan, dengan bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas produk kita, diuji dalam bazar-bazar, diuji dalam exhibition, kita bisa terus meningkatkan kualitas produk kita. Sehingga kita tangguh,
kita bisa berkompetisi dengan pasar dan kita pun bisa menjadi wirausaha yang mandiri, yang tangguh, yang tidak lekang oleh kompetitor dari produk-produk impor dan sebagainya, sehingga kita memiliki kekhasan sebagai wirausaha tangguh di DKI Jakarta. Kami yakin dan percaya karena sudah banyak dari para pelaku usaha kita yang memang mereka sudah memiliki produk yang bagus-bagus dengan hanya mengikuti pelatihan berkisar antara 3 sampai 6 bulan saja. Sehingga mereka memiliki kualitas produk yang tinggi dan dapat memenuhi permintaan pasar sehingga omset mereka naik. Sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pasar lokal, pasar nasional dan sebagainya. Harapan kami Bapak dan Ibu melalui wacana dengan apa yang kami berikan bisa menambahkan pemahaman maupun pertanyaan-pertanyaan khususnya dari Bapak dan Ibu yang masih ingin bertanya lebih lanjut, dan kami siap dengan kantor kami yang ada di Prapanca, kantor Wali Kota Jakarta Selatan di Prapanca ya, di lantai 17 gedung C. Kita akan siap untuk memberikan konsultasi kepada Bapak dan Ibu lebih lanjut karena di sini memang waktunya terbatas. Dan mungkin kalau memang Bapak dan Ibu ingin berkomunikasi ataupun melakukan konsultasi dengan kami siap. Nanti Bapak dan Ibu bisa catat nomor kami, PIC kami di panitia, atau bisa langsung catat sekarang juga boleh. Bapak dan Ibu bisa konsultasi kepada kami. Kami ada di 0821 125. Silakan dicatat Bapak dan Ibu. 33975. Jadi Bapak dan Ibu yang ingin lebih lanjut mengetahui apa itu sebenarnya Jakarta Entrepreneur, Bapak dan Ibu bisa mengkontak kami dan akan kami masukkan ke dalam grup ataupun kelompok wirausaha ataupun pengusaha yang terlebih dahulu mereka sudah bertestimoni tentang kesuksesan mereka. Demikian mungkin karena sudah 15 menit ya Bu ya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Berikan Selamat aplaus siang dan untuk salam Pak sejahtera Edi. bagi kita semua. Iya. Terima kasih Pak Edi untuk pencerahan ya. Ini baru kulitnya ya Bapak Ibu Amang Inang. Nah tadi ada programnya dari PPK UKM ya Pak ya. Nah untuk pendalamannya diberikan kesempatan untuk komunikasi secara teknis nanti ya, termasuk dengan para pendamping nanti ya Pak ya. Nah selanjutnya sebelum nanti ada sharing lainnya ya Pak, mungkin dari tim Bapak, ini sebenarnya peserta pingin tahu juga kalau dari Amang Agus gitu ya, Bapak Agus ini sebagai anggota di Dewan itu bagaimana sih dalam melakukan apa ya koordinasi ataupun melihat program-program yang ada di DKI ini. Nah untuk itu kita boleh kasih sesi dulu ya untuk Amang Agus untuk bisa menyampaikan sehingga pengetahuan kita menjadi lebih lengkap gitu ya Bapak Ibu. Untuk itu kita persilakan Amang Agus boleh maju ke depan Amang. Sahalinai make. Salam. Horas. Iya, soalnya tadi Pak Edi udah sempat dulu kan menyampaikan juga kan. Mantap ini Pak Edi ini. Ya, jadi Amang Inang memang sebagai mitra kerja dari Dinas PPK UKM, kami ini di Komisi B. Saya di Komisi B. Jadi Komisi B itu selain mitra kerjanya PPK UKM, juga Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, kemudian Perizinan, PTSP, dan juga ada yang namanya KPKP, Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian. Jadi ini sekilas mungkin yang saya sampaikan dari beberapa pengalaman ya, memang UMKM ini menurut saya usaha kecil, mikro, menengah kadangkala sudah banyak sebenarnya fasilitasnya. Ya, mungkin sambil jadi ini kita sudah sama-sama tahu ya, yang namanya UMKM itu sering diartikan memang pada dasarnya ini adalah usaha kecil ya, yang seperti pernah saya sampaikan, inilah sebenarnya model ya usaha yang sampai saat ini tetap bertahan. Ya, tetap bertahan
bukan hanya di Indonesia ya, tapi sampai di Cina juga mereka mengakui UMKM itulah pondasi perekonomian ya. Kemudian juga kalau kita bedakan yang namanya mikro ya, itu memang lebih spesifik ya, dia itu memang lebih banyak ke perorangan. Lebih banyak itu tidak menggunakan yang namanya pegawai atau SDM. Kemudian kalau usaha kecil ya, ini dia sudah berdiri sendiri. Mungkin contoh yang gampang ya, ada di sini Ketua Solidaritas Parbengkel Partambal Ban, itulah contohnya. Ya, itulah yang model kecil. Ya, model kecil yang mana sama-sama Amang Inang mungkin merasakan mereka ini punya jasa ya dalam melengkapi kebutuhan kita untuk misalkan ya minimal untuk kekurangan angin gitu ya, baru mungkin sampai kepada servis motor. Dan kemudian juga kalau dikatakan menengah, ini lebih banyak memang itu bentuknya badan usaha ya, dan ini sudah bisa dikatakan sudah lebih lebih meningkat, dan dia kadangkala sampai buka cabang ya. Kemudian juga saya sampai mungkin lebih ringkas ke tantangan UMKM ini ya. Jadi banyak kita dapatkan ya, tantangan itu pertama memang ketersediaan daripada ya sumber daya manusia yang ada di Jakarta ini ya. Artinya sumber dayanya yang berkualitas. Jadi misalkan kalau saya contohkan tadi bengkel tambal ban, ini kadangkala sebenarnya masih perlu pelatihan ya. Perlu pelatihan bagaimana bukan hanya untuk menservis motor atau mobil, juga melayani paling tidak tersenyum lah gitu ya. Tersenyum dan juga melayani ya, kalau dikatakan dari perbankan melayani dengan hati gitu kan. Unang pala tori bereng, ini nambah-nambah kerjaan cuman isi angin paling dikasih 2.000, nggak seperti itulah misalnya ya. SDM yang benar-benar bisa tampil ya, melayani lebih baik lagi. Nah sebelumnya sebenarnya ya masih tadi toh. Nah sebelumnya sebenarnya sebelum masuk keterbatasan sumber daya manusia, memang yang paling banyak dibicarakan masalah permodalan. Ya, inilah yang kadangkala mohon izin kalau mungkin ada beberapa pengalaman juga, sampai-sampai pinjol juga dipakai untuk modal. Ya, pinjol atau bahkan mungkin ya mohon maaf ada di beberapa tempat ke bank keliling gitu kan. Nah inilah yang mungkin harus kita pikirkan ke depan ya Pak Edi ya. Bagaimana permodalan ini yang tadi kalau dikatakan 7P itu ada diantaranya dikaitkan dengan usaha-usaha dari Pemprov DKI supaya katakanlah ada permodalan diberikan dengan bunga ringan. Jadi di Jakarta juga melalui Bank DKI ada kredit usaha rakyat, ada KUR. Bahkan tahun lalu sempat disampaikan dalam laporannya Bank DKI itu sisanya 2,3 miliar. Jadi banyak yang nggak terpakai gitu ya. Padahal dengan kredit usaha rakyat ini tanpa jaminan dan bunga kecil bisa dipakai untuk UMKM. Dan termasuk ya ini persaingan pasar. Banyak persoalan misalkan terkait dengan jual beli online. Ya, jual beli online ini kadangkala melemahkan ya usaha-usaha dari teman-teman UMKM yang dulu-dulunya kita beranggapan kalau mau kita ke pasar ya membeli sembako gitu misalnya, kita enak gitu datang ke pasar ya, artinya belum menjadi persoalan pada sebelum tahun ini. Tapi sekarang dengan adanya online, tinggal kita ketik ya kan, kita pencet-pencet, nggak berapa lama udah di rumah yang mengantarkan apa yang kita pesan. Nah ini tantangan ke depan ya. Nanti juga saya harapkan ada masukan-masukan ya, apakah kita perlu buatkan perda ya membatasi jual beli online misalnya. Dan juga yang lain ya teknologi inovasi
saya sebelumnya Pak Edi berkunjung juga ke yang namanya Pasar Jaya. Pasar Jaya ini salah satu badan usaha milik daerah DKI Jakarta yang katakanlah mereka membuat program, ya, nantinya Pasar Jaya ini akan dihidupkan lagi, tidak terganggu dengan jual beli online, ya. Jadi maksudnya diperindah gitu ya, dibikin lebih bagus, dan mohon maaf mungkin toiletnya nggak bau lagi gitu kan. Nah, ada juga mungkin tempat-tempat yang ber-AC, dan yang paling penting untuk ibu-ibu muda disediakan juga untuk ruang laktasi, ya, artinya untuk lebih menarik orang-orang jadi pengen datang ke pasar yang modern, ya, walaupun bentuknya mungkin yang dijual itu dagangan sehari-hari, tapi sudah mulai modern. Nah, 4 inilah tantangan, ya, terkait juga dengan bisa dijawab sebenarnya ya tantangan itu. Tadi Pak Edi sempat menyampaikan adanya pelatihan dan pendidikan Pusdiklat bukan hanya melalui Dinas PPK UKM, tapi Dinas Tenaga Kerja ya juga sudah ada program-program pelatihan untuk UMKM. Misalnya ada pelatihan tata rias, ya, kemudian ada juga pelatihan untuk kuliner yang mau buat kue gitu ya. Nah, kedepannya Pak Edi, ya, Mbak Dian, saya harapkan jangan sampai ya baik pelatihan yang dilakukan PPK UKM maupun dari Dinas Tenaga Kerja itu hanya sekedar menjalankan program, ya, dan dalam tanda petik untuk penyerapan anggaran. Ya, sudah berapa kali ya kepada kepala dinas juga ya Ibu Ratu, saya sampaikan harusnya ada terobosan-terobosan. Bila perlu Amang Inang kalau memang modal jadi masalah utama, ya itu yang harus lebih diprioritaskan. Ya, karena saya lihat rata-rata kita sudah nanti mungkin Ibu Dian bisa menyampaikan sudah banyak yang mengikuti pelatihan dan pendidikan, tapi kendala utamanya tadi permodalan itu yang ternyata yang sementara riset kecil yang kami temukan ya itu yang perlu sebenarnya bagi masyarakat. Dan tantangan tadi juga ya selain tadi pelatihan, fasilitas akses permodalan seperti saya katakan Amang Inang, Bank DKI ini saya pernah komplain juga, salah satunya di cabang Tebet, padahal di situ banyak pedagang yang membutuhkan gitu ya, termasuk di pasar Tebet itu ya, Tebet Barat. Tapi itu tadi akses untuk mendapatkan kredit usaha rakyat ini belum maksimal disosialisasikan. Ya, mungkin kalau kita berpikir ya harusnya kan ada kemudahan gitu ya. Jangan sampai terulang lagi 2,3 miliar itu tidak tersalurkan. Nah, artinya kan berarti apakah itu masalah internal ya di dalam penyedia modal atau mungkin termasuk Amang Inang barangkali belum tersampaikan, belum terinfokan gitu ya. Mungkin Amang Inang Esalelengun olah BRI doh gitu kan. Nah, jadi termasuk tadi Bank DKI ya untuk akses permodalan bisa kita pakai. Pemasaran dan promosi. Nah, ini penting Amang Inang. Ya. Mohon maaf kalau saya katakan waktu beberapa minggu awal-awal kami kemari ya Pak Edi ya, saya memborong juga yang ada beberapa produk UMKM, tapi mohon maaf sekali lagi herana hurang migo maknai kayak kurang yang pedas-pedas andalimannya kurang ya. Nah, kalau itu mungkin lebih ditambahkan, ya tentunya saya dari mulut ke mulut juga menyampaikan, natabuan dah migoma IHKBP Mampang gitu kan. Nah, nanti orang akan mencari. Itu salah satu bentuk pemasaran, tapi tentunya ya kemasan atau tadi yang saya katakan bumbunya, ciri khas yang harus dipertahankan, ya andalimannya tadi. Dan kemudian kalau kemasan memang ya menurut saya sih itu tetap menjadi perhatian lah
ya. Banyak produk-produk misalnya impor ya dari Jepang, dari Korea, itu kemasannya keren-keren gitu, ya. Padahal harganya juga terjangkau. Jadi artinya katakanlah mereka untungnya sedikit, kecil dengan kemasan yang bagus tadi, tapi sekali beli khususnya kita nih yang sebagai konsumtif ya, kita beli kadang-kala anak-anak kita senang makanan dengan kemasan yang bagus. Ya, itu sudah saya lihat di beberapa tempat ya yang ada di sekitaran Jakarta ini. Kemudian juga regulasi dan kebijakan ini ya, izin Amang Inang, kami juga selain Komisi B tadi bermitra kerja dengan PPK UKM, kebetulan saya juga di Badan Anggaran. Artinya selain tadi saya katakan terobosan-terobosan, ya mohon izin Pak Edi, Mbak Dian, supaya dari Pemprov DKI jangan pasif ya, tapi melakukan terobosan walaupun anggaran ini bukan anggaran yang besar gitu. Ya, artinya apa? Terobosan bisa dipakai misalnya katakanlah ada dana CRS ya, CSR dari perusahaan ya, itu bisa dipakai buat nanti melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih baik ya bagi warga DKI Jakarta, khususnya di Jakarta Selatan ini. Lebih khusus lagi di HKBP Mampang Perapatan. Ya, itu salah satu mungkin Pak Edi kita perhatikan ya, jangan sampai karena dikatakan anggarannya terbatas Pak. Ya kan? Sementara yang menginginkan pelatihan atau tadi wirausaha industri mandiri itu meningkat lebih banyak lagi. Ya, harusnya kita cari terobosan-terobosan. 2 menit lagi. Ya, 2 menit lagi. Oke, udah mau selesai. Ya, langsung ke ya. Jadi ini hanya contoh-contoh ya. Contoh beberapa UMKM yang sudah melalui banyak tantangan-tantangan tadi, tapi kita ketahui mereka sudah berhasil. Isi nasomanada kopi kenangan ate. Mulubui tabain mah kopi sidi kalang hamonangan. Ya kan? Kerjasama dengan HKBP Mampang Perapatan, ya ada juga batik Betawi ini juga sudah banyak kita lihat ya dipakai di tengah-tengah masyarakat. Dan kuliner juga seperti saya katakan tadi, kita perbaiki produk kita ya. Mie goma, tadi saya makan lapet tadi di ruangan, makan satu udah langsung kenyang. Nah ini bagus juga ini ya, untuk supaya beras kita, pangan kita nggak banyak terpakai ya. Olan mangalang lapet pe ngabutong iba, ngaboi gabe sarapan manang makan siang. Ya, itulah yang perlu saya sampaikan ya. Dan pada dasarnya ini beberapa akses permodalan. Selain dari tadi yang saya katakan kredit usaha rakyat, nantinya kita coba ke depannya ya bisa juga mendapatkan hibah ya, seperti tadi punya kakak saya ada lembaganya ya, bisa diajukan ya, tentunya dengan menunjukkan kegiatan-kegiatan yang sudah dijalankan. Ya, habis ya toh ya. Ya, ini tadi pelatihan dan pendampingan ya. Kadangkala kekurangan kita juga di masalah digital ya, teknologi dan digitalisasi ya. Tadi sudah dikatakan nanti juga ada program-program bagaimana pemasaran online dijalankan. Ya, memang perlu pemasaran online, tapi kita harus siap-siap menghadapi jual beli online yang selama ini melemahkan ya. Menurut saya melemahkan UMKM yang harus ada di pasar maupun di suatu tempat. Nah, pengembangan produk dan inilah yang sebenarnya yang perlu ditambahkan ya. Saya perlu sampaikan Amang Inang, selain seperti ini ada kerjasama dengan HKBP Mampang Perapatan, ya saya harapkan bisa berkelanjutan. Juga beberapa kolaborasi sudah dilakukan oleh Pemprov DKI, baik dengan yang namanya kampus, ya itu sudah ada membuat semacam inovasi-inovasi dan inkubator. Ya, termasuk juga izin menyampaikan secara singkat aja ya masalah pajak ya. Mungkin Amang Inang merasa anon molo sukseson gabehona pajak maiba gitu kan. Nah, harusnya diberikan insentif lah. Ya, diberikan kemudahan
ya adanya program yang cocok, tapi pajaknya juga nggak terlalu tinggi. Ya, ini sudah dilakukan ya, tadi saya katakan CSR, kerjasama, bahkan lembaga-lembaga seperti yang tadi punya Ito Simanjuntak, ya, kedepannya kita mau produk yang kita buat ya dari Jemaat HKBP Mampang, apalagi yang bernuansa Habatakon, ya, itu kita tonjolkan dan itu nanti bisa laku di pasaran. Sebagai contoh ya terakhir, mungkin Amang Inang pernah lihat di daerah Saharjo ya, ada isi lapo toba tabu, gitu kan, nasian si Vicky Sianipar ya. Sekarang kosong saya lihat, sepi. Ya, itulah nanti salah satu case juga kebetulan di daerah pemilihan saya, ya Toba Tabu ini sudah memakai nama yang benar-benar sejuk kita dengar. Tapi ya kembali dia pernah berhasil ya, tapi ternyata sekarang sudah berkurang saya lihat. Ya, Pak Edi, Mbak Dian, izin jangan khawatir kalau kami misalkan membuka yang namanya warung, kedai, ada namanya lapo, ya itu juga apabila produk itu halal, kami juga akan memastikan halal. Ya tentunya juga dengan nanti ada sertifikasi halal. Tapi kalau yang tidak halal, ya kami sampaikan juga dan itu juga tentunya tidak menjadi hal yang mengkhawatirkan ya, hal yang mengganggu. Saya kira itu saja Amang Inang, ya beberapa tadi program yang disampaikan, ada Jackpreneur, ya dulunya juga ada OKOC. Ya sebelum saya menutup, Amang Inang saya kecewa kemarin-kemarin bakal calon gubernur belum ada yang menyinggung UMKM, benar ya? Nah makanya ini salah satu mungkin saya harapkan kalau memang Amang Inang punya figur-figur harusnya juga memperhatikan bagaimana keberlangsungan daripada UMKM khususnya di DKI Jakarta. Itu saja, Tuhan memberkati kita semua. Horas. Horas, terima kasih. Kulitnya dari PPK UKM ini. Apakah masih ada dari tim Bapak kira-kira yang bisa kita panggil ya Pak? Secara teknis gitu ya. Boleh ya Pak ya? Ya kami panggilkan Ibu Dian Kasatpel PPK UKM Kecamatan Pancoran. Silakan kita berikan aplaus. Mungkin Terima boleh kasih di sini boleh atas Bu. waktunya. Shalom, Shalom. Horas. Horas. Terima kasih atas waktunya Mbak Liz. Yang saya hormati Pak Agus Harmonangan, saya kenal udah hampir 3 tahun ya selama saya di Kecamatan Pancoran, tidak berubah. Tetap segini-gini aja, masih ganteng. Alhamdulillah juga masih posisinya tetap. Yang saya hormati Pak Edi Margono, Kepala Sesi UMKM, Pak Sesi saya di Sudin UMKM Jakarta Selatan. Juga yang saya hormati Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini. Saya soalnya nggak hafal nama-namanya ya, jadi terima kasih atas kehadirannya di sini. Saya Dian, Kasatpel UMKM Kecamatan Pancoran. Terkait yang mau ikut pelatihan WIB, saya mau menjelaskan untuk secara teknisnya, yaitu harus KTP DKI untuk ikut kriteria WIB. Lanjut, harus ada NIB, yaitu NIB apa sih Bu? Kata, nomor izin berusaha. Jadi Bapak Ibu kalau mau buat NIB, nanti kita bantu di Kecamatan Pancoran ada namanya PTSP, Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Ya, nanti dibuatin NIB-nya. Kalau Bapak Ibu mau udah ada usaha, nanti kita buatin NIB. Selanjutnya, kalau sudah ada NIB, kriteria usia sampai 45 tahun. Misalnya, Bu, aku 55 tahun mau ikut pelatihan.
is oke boleh, tapi apa Bapak Ibu bisa lihat jarum sekecil itu untuk ikut pelatihan yang jahit ya. Jadi makanya di Dinas UMKM itu ada kriterianya seperti batas usia 45 tahun karena kita perlu batas yang produktif. Karena mata kita kayak aku aja udah 57 tahun loh, setahun lagi pensiun Pak. Mau jadi MC, ngomong cucu. Jadi mata aku tuh udah nggak bisa lihat, nih kok nggak masuk-masuk nih benang ke jarumnya, karena kecil ya. Jadi ada usia yang produktif yaitu 45 tahun. Jadi kalau mau ikut silahkan nggak apa-apa, tapi bisa nggak gitu ya. Jadi saya jelasin untuk teknisnya seperti itu. KTP DKI, NIB, nomor izin berusaha, selanjutnya usia produktif 45 tahun. Dan nanti untuk pelatihannya kita di RPetra biasanya Pak. Atau di Kelurahan Pancoran ya Andi. Nanti untuk isi link, staf saya Andi yang bantu untuk pelatihan WIB. Dan itu nanti dapat barangnya. Jadi ikut pelatihan 2 hari. Jadi nggak ada istilah misalnya Bu Beta atau siapa ya ikut. Bu Dian aku ikut dong pelatihan tapi 1 hari aja. Nggak bisa, jadi harus 2 hari berturut-turut. Dan cuma sebatas waktu dari jam 8 sampai jam 12. Dapat makan, dapat snack. Sampai jam 3 ya kalau itu ya? Oh sampai jam 3. Ya enggak lah, jam 2-an lah, jam 2. Cepat kok, cepat. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Biasanya ibu-ibu itu cepat, tapi ya itu gercep ya, gerak cepat. Tapi kembali lagi ke usia. Kalau untuk udah di atas 50 tahun kayaknya nggak bisa gitu. Terus untuk yang masak nanti juga dapat. Dapatnya apa ya Dik? Mixer sama blender. Nanti itu pun harus ikut 2 hari berturut-turut. Jadi nggak bisa, kemudian saya cuma bisanya setengah hari itu. Terus besoknya nggak datang lagi. Udah aku blacklist. Karena peraturannya harus 2 hari berturut-turut gitu. Pakai ilmu kudu, nggak bisa, kudu apa nih. Jadi harus benar-benar mengikuti. Jadi benar-benar itu yang dia ada bukti gitu loh. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk langsung dapat mesin jahit gitu kan, kita nanti ada hasilnya. Ada kan kita gambarnya ya, sampai mereka buat pola. Buat polanya tuh langsung di ini nih ya Bu ya. Dari mulai buat pola sampai berbentuk jadi baju. Ada. Jadi nggak asal-asalan, nggak odong-odong, ibaratnya nggak odong-odong. Dan benar-benar bajunya juga bagus, desainer beneran ya. Karena kan ya itulah anggaran dinas ya. Jadi kita tinggal yang bawah ini tinggal menjalankan seperti itu. Sudah, untuk selanjutnya Andi mau terusin isi linknya? Oke. Sudah, coba. Ya, salam Bapak Ibu. Ya, selamat siang. Ya, saya Andi. Ya, Bapak Ibu, yang dari 2 minggu lalu sebenarnya saya dengan Bu Betty itu sudah berkomunikasi. Sudah berkomunikasi dan memberikan link-linknya untuk pendaftaran. Nah, di program kita ini dalam 1 tahun itu sebenarnya banyak. Entah itu sertifikasi halal yang sudah berjalan, sertifikasi HKI, terus sama pelatihan WUB dan pelatihan soft skill. Pelatihan soft skill yang terdekat itu di tanggal 24. Itu kita akan membahas nih bagaimana kita mengoptimalisasikan menggunakan platform Shopee. Sekarang kan Shopee lagi lumayan naik nih dan penjualannya juga lumayan naik. Bagaimana ini kita melihat algoritma Shopee itu supaya orang yang baru berjualan di Shopee itu bisa mendapatkan hasilnya. Nah, bukan kita cuma upload foto di Shopee ternyata tidak ada yang beli kan. Nah, ternyata di Shopee itu ada algoritmanya. Ada algoritmanya yang kita supaya bisa menarik pelanggan. Nah, untuk pendaftaran pelatihannya itu nanti linknya akan saya sebar nih. Bapak Ibu hanya mengisi link tersebut. Yang diperlukan itu ada pertama NIB itu sudah pasti diperlukan. NIB itu adalah induk dari semua perizinan. Yang kedua itu harus ada mempunyai BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kan menurut peraturan pemerintah sekarang itu wirausaha harus tercover, dirinya harus terlindungi. Nah, di
Jadi itu harus memiliki BPJS Ketenagakerjaan kedua. Yang ketiga itu harus mempunyai rekening Bank DKI. Yang ketiga harus mendaftarkan QRIS NESMI. Dan misalnya kalau Bapak Ibu tidak mempunyai, biasanya yang bermasalah itu mempunyai BPJS, rekening Bank DKI, dan KRIS. Itu biasanya Bapak Ibu itu belum pada punya tuh. Nah, terus bagaimana sih cara buatnya? Nah, bisa nanti kontak saya bantu melalui online. Sekarang itu pembuatannya semua sudah lumayan canggih lah, bisa dibuat online. Seperti itu. Demikian, ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Mungkin nanti pertanyaannya ya, kita dengarkan dulu ya kira-kira apa, lalu silakan Bapak Ibu mulai mencatat kira-kira nanti apa yang mau ditanyakan, dikumpulkan gitu ya, nanti kita sekaligus. Nah, ini kita sudah dengarkan tadi dari DKI, ini Bapak Agus bisa ikut di depan juga ya, ini rakyat ingin melihat anggota wakil, oke. Kita bisa lanjut ya, satu lagi sesi dari pembicara hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat panitia dan seluruh jemaat HKBP. Ini pertama kali saya berdiri di HKBP. Biasanya saya datang untuk bergereja. Sekarang saya mau berbagi. Sebenarnya ini saya hanya berbagi pengalaman. Mudah-mudahan pengalamannya bisa berguna. Tapi sebelum saya mulai, boleh nggak saya undang Bapak Ibu Amang Inang untuk berdiri dulu sebentar aja. Karena menurut ya kesehatan, kalau kita lebih dari 1 jam duduk ya, banyak penyakit keluar ya. Oke, saya cuma minta aja kita peregangan naikin ke atas tangan semua, dua-duanya Amang Inang, oke. Dua-dua tarik ke atas, kemudian ke kiri, ke kiri, semua ke kiri. Ya, ke kanan, lagi ke kanan. Ya, boleh tepuk tangan dan kembali duduk. Kadang-kadang emang sesi yang terakhir itu bikin orang ngantuk ya, jadi saya udah biasa. Dan saya juga sebagai pelaku usaha juga karena saya punya pengalaman banyak di UKM yang diceritakan Amang Agus dan Bapak Edi itu benar nyata terjadi di dalam kehidupan saya selama saya keliling Indonesia 15 tahun. Jadi sampai saya ke daerah 3T, masa tantangannya sama, kemudian yaitu solusinya ya harus dari diri kita sendiri. Tapi saya berdiri di sini sebagai istilahnya best practice kali ya. Jadi tadinya saya memberikan training atau pelatihan, sekarang saya memberikan pengalaman kenapa saya mengambil bisnis ini. Mungkin Cata Ulos itu, kalau orang Batak udah tahu lah ulos ya. Sebenarnya tujuan saya adalah ingin memperkenalkan ulos melalui motifnya. Jadi ulos itu kan motifnya cantik ya. Karena ini pengalaman saya sendiri ketika saya buka butik di Surabaya. Itu luar biasa, pembelinya nggak pakai nawar. Karena dipikir mereka itu tenun NTT atau Timor. Begitu saya dibilang sama karyawan saya itu ulos, mereka ulos itu apa? Banyak ternyata yang belum tahu ulos itu apa. Tapi puji Tuhan itu tahun 2019 saya buka. Puji Tuhan sekarang sudah banyak yang tahu ulos, malah banyak desainer-desainer yang memanfaatkan motif ulos tanpa melanggar pakem-pakem yang ada. Saya juga melakukan hal yang sama. Jadi saya tidak melakukan hal-hal yang melanggar budaya. Karena ulos itu salah satu budaya kan, budaya kita. Baik, tema yang diminta adalah menghadapi perubahan pasar dalam bisnis. Sekarang nggak tahu ada nggak di sini Bapak Ibu atau Amang Inang yang bisnisnya fashion? Nggak ada. Oh ada. Inang punya baju sendiri, bikin sendiri. Oh ulos, nah ini luar biasa Inang. Karena gini, tadi agak ciut juga ya Ibu bilang yang ikut pelatihan harus berumur 45 tahun. Padahal ya senior citizen sekarang tuh luar biasa. Nah kita banyak alternatif, banyak pilihan karena kita memanfaatkan internet. Tapi apa kita siap ketika kita mau melakukan usaha? Lanjut. Ini sebenarnya
10 poin yang mau saya sampaikan, tapi saya mau cepat karena saya bisa menceritakan pengalaman saya menjalani 10 poin ini. Kalau kita mau berusaha, sebenarnya ini harus kita lalui. Kita udah siap apa belum? Mau kuliner, mau kria, mau fashion, kita harus lakukan ini. Lanjut. Oke. Semua sudah tahu siapa saya karena tadi sudah disampaikan. Nah, sebelum melakukan bisnis, sebenarnya apa dulu sih yang ada tadi? Amang juga cerita, Pak Edi juga cerita, ide. Ya, tapi di dalam ide ada apa? Sebenarnya ada passion. Ya, Inang juga pasti ketika ingin memulai bisnis fashion karena passionnya di situ. Apa sih passion itu? Kita bekerja, kita mencintai pekerjaan itu. Jadi idealisme kita ada di dalam bisnis kita, seperti itu. Jadi kalau ide, kalau bisa apa yang orang inginkan. Kemudian kita tahu masalahnya apa dan jadi solusi. Waktu itu ketika saya memutuskan bisnis fashion ini, sebenarnya ini terjadi di masa pandemi. Kalau saya yakin pandemi, siapa yang mengira ya? Apalagi sekarang digital, era digital tidak bisa kita pungkiri. Lanjut. Untuk memahami perubahan pasar, nomor 1, waktu itu pandemi, saya masih bekerja sebagai konsultan dan kebetulan saya juga bermitra dengan kementerian yang keliling Indonesia. Tapi ketika 2019, suami saya memutuskan saya tidak boleh keliling Indonesia karena itu tadi pandemi sudah mulai terjadi di Indonesia. Kemudian 2020 juga makin parah. Saya biasa sebulan ke 3 daerah, tiba-tiba saya disuruh duduk diam manis. Kayaknya sesuatu hal yang membuat penyakit dalam diri saya. Nah, pandemi inilah yang membuat ternyata saya berdiri di sini karena pandemi. PHK, bisnis UMKM yang belum berkembang tambah mati, ya kan? Nah, itu kenapa kita yang hadir di sini adalah orang-orang ekonomi kreatif, ya kan? Kita membuat barang atau jasa yang diciptakan melalui proses kreativitas dan kemampuan intelektual. Benar nggak Bapak Ibu? Ya kan? Mau itu bikin nastar, mau itu bikin kue tar, itu butuh kreativitas. Nah, itu yang hidup sekarang ini. Banyak industri rumahan yang lebih bertahan dari perusahaan-perusahaan besar. Karena apa? Mereka tidak butuh karyawan banyak. Kadang-kadang ya istilahnya CEO-nya dia. Jadi apa istilahnya? Chief of everything ya. Semua dia yang kerjain ya. Jadi dia bisa lebih bertahan. Lanjut. Nah, ekonomi kreatif. Kita ketahui bahwa tiga bidang atau 3 sektor yang menguasai produk domestik bruto. Dan saya melihat peluang itu. Ya, tadi disampaikan kita harus lihat pasar. Saya melihat kenapa saya ambil fashion, padahal fashion yang ketiga. Nah, di balik keinginan saya ingin bisnis itu adalah passion saya. Karena saya ingin di industri ini, saya ingin bergerak di industri ini. Sebenarnya kita masih baru 5 tahun, tapi puji Tuhan berjalannya dengan waktu, saya banyak didukung oleh banyak orang. Salah satu diantaranya ada beberapa public figure yang menggunakan baju saya. Kemudian istilahnya apa ya, dengan kondisi saya melakukan, istilahnya kalau gini, Bu Marta kerja seperti tidak bekerja. Jadi seperti saya menjalani hobi saya. Padahal sebenarnya apa istilahnya ya, hobi itu bisa mendatangkan uang. Itu. Lanjut. Nah, kedua adalah fleksibilitas dan agilitas. Ketika kita punya ide, jangan pernah lupa melakukan riset. Jangan pernah mencari data. Misalnya seperti apa ya, waktu saya memulai bisnis fashion, saya harus orang yang utama saya cari karyawannya adalah apa? Tukang jahit kan. Kemudian tukang pola supaya memudahkan saya menggambar, ada yang bikin pola, kemudian ada yang menjahit, kemudian vendor kain, seperti itu. Jadi fleksibilitas dan agilitas itu kaitannya dengan internal. Kalau saya bahas satu persatu kayaknya 1 semester nggak kelar. Jadi fleksibilitas dan agilitas bagaimana kita membangun struktur organisasi
Walaupun itu sifatnya UKM, skala UKM, misalnya saya sebagai owner, saya juga seorang desainernya, kemudian ada karyawan saya sebagai tukang polanya, kemudian ada admin saya, ada tukang jahit saya. Jadi kita harus buat struktur organisasi yang fleksibel, dan agilitas ini kaitannya sama dengan keputusan yang cepat. Jadi ketika gini, ketika saya butuh, ketika ada customer saya yang ingin bikin baju custom, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Misalnya tukang jahit yang satu lagi full untuk ready to wear, berarti harus tukang jahit yang satu lagi. Jadi bagusnya UKM itu adalah kita bisa memutuskan dengan cepat. Seperti itu. Itu yang dimaksud fleksibilitas dan agilitas. Kemudian ketiga, inovasi berkelanjutan. Tadi Amang Agus sama Pak Edi juga sampaikan, itu dibutuhkan sekali. Ya seperti istilahnya gini loh. Saya nggak tahu, menurut saya sih inovasi itu adalah pengulangan. Setuju nggak Bapak Ibu Amang Inang? Jadi yang ada kita buat menjadi baru, benar nggak? Sama seperti yang kami lakukan. Kain bermotif ulos ini, sebenarnya ini kain ulos ya. Kita buat baju ya. Kemudian sisa kain tidak ada yang kita buang, tapi kita buat kayak kalung, aksesoris dan lain-lain. Begitu juga yang kami lakukan, baju yang saya pakai itu adalah dari kain ini. Kain ini adalah sisa-sisa kain yang dijahit secara manual, bukan pakai mesin jahit ya, tapi pakai penjahit, akhirnya menjadi baju yang saya pakai. Nah, untuk inovasi yang berkelanjutan itu biasanya lebih ke sustainable fashion. Jadi bagaimana caranya kita mengurangi limbah. Dan kebetulan karena kita lebih ke tenun, itu sebenarnya mendukung program-program atau mengkampanyekan tentang sustainable fashion. Kalau pernah dengar Amang Inang Bapak Ibu say no to fast fashion, dan orang sekarang sudah mencari pre-love ya, itu semua sebenarnya bagian dari sustainable fashion. Nah, baju yang saya pakai ini mungkin dikira orang ini pasti mahal. Iya mahal, tapi kan bisa dipakai kapan aja, bisa dipakai berulang, bisa di mix dengan inner yang model yang disuka. Jadi kalau Bapak Ibu punya produk, sebaiknya ada cerita di balik produk yang Bapak Ibu buat. Misalnya kuliner, ketika bikin satu produk makanan, ya Bapak Ibu bikin kuliner yang beda lah, misalnya roti, sekarang ada roti vegan ya. Jadi roti vegan, begitu saya mencoba roti vegan itu ternyata lebih enak dari roti biasa. Nah saya tanya, apa sih kandungannya? Itu dapur saya Bu, katanya. Jadi ternyata nggak semua orang mau memberikan cerita karena itu buat dia dapurnya dia. Seperti itu. Lanjut. Yang keempat, penggunaan teknologi tadi sudah disampaikan banyak oleh Amang Agus dan Pak Edi. Ini data dari Detikcom bahwa ketika masa pandemi 20.000 warteg itu mereka sekarang sudah menggunakan menggunakan teknologi ya. Kemudian 27% UMKM sudah tangkap teknologi. Nah, kemudian pada saat pandemi jenis pengeluaran digital konsumen itu 97% pesan makanan, 76% jasa pengiriman, 75% transportasi. Dari sini bisa kelihatan nggak Bapak Ibu yang paling menarik untuk bisnis apa? Kuliner kan? Ya, tapi ketika itu banyak pemainnya, pesaing kita juga banyak. Kita butuh uniqueness dari produk kita. Contohnya seperti itu. Lanjut, poin kelima adalah, ini masih pemanfaatan teknologi, sorry. Nah, Cahta Ulos apa sih yang sudah dilakukan Cahta Ulos? Kami membangun website yang istilahnya kalau orang lihat gitu, kan saya ketika bekerja di perusahaan swasta, saya paham betul bahwa zaman dulu kita harus bikin kantor yang bagus atau yang gede, gedung bertingkat baru orang percaya itu sebuah usaha. Tapi sekarang nggak gitu. Kita bisa bangun website atau bangun akun media sosial yang menarik orang jadi percaya.
ya. Kami juga membangun aplikasi namanya Jahit Baju dan ini masih on proses. Jadi ini seperti inilah Cata Ulos memanfaatkan teknologi. Lanjut. Pengembangan kemitraan strategis. Ini juga poin penting ya. Di mana Cata Ulos punya penjahit, fashion designer. Jadi desainer nggak cuma saya punya tim, kemudian fashion illustrator, penenun, pengrajin, reseller, angel investor juga ya. Kita mencoba untuk mendapatkan investor, kemudian venture capital, inkubator dan akselerator. Nah, inkubator itu tadi bisa bekerja sama dengan DKI Jakarta, contohnya seperti itu. Poin keenam adalah diversifikasi produk dan layanan. Nah, dari awal saya sampaikan ketika ide muncul, jangan pernah berhenti untuk melakukan riset ya. Keenam ini diversifikasi produk dan layanan penting sekali karena ketika kita punya produk, kita harus tahu sebenarnya pelanggan kita tetap tepat sasaran atau enggak. Pelanggan kita puas apa enggak dengan produk kita. Atau kita butuh produk lain seperti yang saya buat, saya punya produk untuk menengah ke atas dengan pendapatan di atas 20 juta. Atau saya punya produk menengah ke bawah dengan pendapatan 7 sampai 15 juta. Jadi kita punya diversifikasi produk. Lanjut. Nah, jangan lupa juga portofolio ya. Jadi kalau Bapak Ibu atau Amang Inang punya bisnis, kalau bisa akun media sosialnya diaktifkan. Kadang-kadang ada yang bilang gini, saya nggak pinter posting atau saya nggak jago bikin caption. Sebenarnya simple aja seperti kita sehari-hari bekerja tapi itu diposting di media sosial. Jadi sekarang kan yang paling mudah untuk UKM apa? Media sosial bukan? Ya. Dan sebenarnya ada clue satu lagi yang lebih mudah. Ketika Amang dan Inang dan Bapak Ibu bisa membangun personal branding. Karena kalau kita sudah dikenal orang, kita jual apapun orang percaya. Setuju enggak? Sekarang banyak banget selebgram atau influencer yang kita nggak tahu dia udah buka apa? Buka ini brand kosmetik. Sekarang lagi ngetren, bikin kosmetik lokal. Tapi tetap kita harus lihat kosmetik dia sudah BPOM atau belum ya. Terus bisnisnya ada nggak alamatnya? Karena kan media sosial juga terbuka untuk kejahatan. Contohnya seperti itu. Jadi portofolio itu penting. Jadi kayak Cata Ulos kami sudah melakukan fashion show skala internasional. Kemudian kami juga diundang fashion show di beberapa organisasi atau instansi dan beberapa public figure sudah menggunakan produk kami. Izin Kak, waktu Ya, 2 menit lagi. siap. Ya, Kak. Lanjut. Nah, manajemen resiko ketujuh, tinggal 3 lagi ya. Manajemen resiko itu kaitannya dengan apa sih? Ketika Bapak Ibu sudah tampil di media sosial, apa yang paling rentan? Plagiat atau barang kita di-copy, benar nggak? Apa istilahnya model kita dicontoh. Tapi itu bisnis, jadi Bapak Ibu nggak usah marah. Ya, lanjut. Ke-8 pemberdayaan karyawan. Jangan lupa kalau kita punya karyawan atau punya tim ya, mereka harus kita berdayakan. Mereka seperti bagian dari story kita. Misalnya saya biasanya suka posting ketika saya menggambar desain. Nah, karyawan saya ajak, gini loh sebenarnya gambar desain. Padahal mereka nggak perlu tahu juga, tapi dia kita libatkan. Oh, akhirnya mereka belajar. Oh, Ibu Marta bikin desain seperti itu. Oh, pensilnya seperti itu. Oh, bukunya seperti itu. Contohnya kayak gitu. Atau mungkin karyawan-karyawan kita kasih training atau pelatihan, bisa juga dengan tadi Pemprov DKI ya. Kita ajak, tapi usia 45 tahun ya. Masih masuk kok tim saya. Contohnya seperti itu. Ke-9, pemasaran yang dinamis. Nah, ini akan lebih mudah sebenarnya. Kalau dibilang tantangannya UKM adalah promosi, sekarang semua di tangan kita ya. Tinggal buka akun media sosial. Semua tinggal posting, tapi bagaimana postingnya itu yang menjadi catatan kita ya. Harus menarik, orang harus mau lihat ya. Jadi sekarang eranya adalah video, benar gak sih? Video terus bikin storytelling ya. Jadi sekarang media sosial itu adalah sarana yang paling mudah dan paling murah untuk UMKM. Lanjut.
ke-10 pemantauan dan evaluasi. Cata ulos seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa ketika kami memulai bisnis, kami sudah melakukan riset. Kenapa barang saya mahal? Kenapa istilah gini lah, teman saya pernah bilang gini, tak, barang lo gak laku di Indonesia, mendingan lo lari keluar. Ya benar, saya setuju. Tapi saya bukan itu idealisme saya. Awal saya ketika membangun bisnis adalah supaya orang tahu ini ulos, ya kan? Tapi kan kalau misalnya kita bukan orang Batak, disuruh datang ke pesta Batak kan nggak mau, bener nggak? Jadi saya buat dengan fashion, tapi ada pakem-pakem yang harus tidak boleh saya langgar. Jadi sekarang Bapak Ibu, akhirnya saya cerita ini ya, istilahnya dapur saya, bukan lagi kain ulos yang kita gunting. Karena berjalannya dengan waktu saya dapat masukan lah, memang saya orang Batak, mau ulos murah, mahal itu ada di dalam adat. Oke, saya aminkan, padahal ulos itu kan menghangatkan tubuh, benar kan, selama itu jadi pakaian. Akhirnya saya bekerja sama dengan salah satu, kebetulan orang Batak juga yang paham tentang ulos. Gini aja, kita bikin penenun, bikin motif ulos, tapi tenun, jadi motif ulosnya yang kita pakai. Nah itulah yang kita bikin jadi fashion. Nah makanya bisa saya buat seperti ini, pasti ada kelihatan corak-corak ulos, contohnya kayak begitu. Nah itu yang saya tangkap dari kenapa Cata Ulos berdiri di 2019. Pertama kali adalah justru kami bangun ketika pandemi. Kami bisa sampai sekarang dengan tadi portofolio yang saya sampaikan, karena itu tadi saya tidak berhenti menceritakan bisnis saya melalui media sosial. Ini juga menjadi bagian semacam quote saya, fashion adalah gaya hidup dalam berpenampilan yang mencerminkan identitas diri atau kelompok. Jadi kita harus tahu dulu siapa target kita, siapa konsumen kita. Terima kasih, Tuhan memberkati semua. Kita berikan aplaus untuk Kak Marta. Ya, jadi kita sudah
dimintakan sebelumnya persyaratan sebagai anggota Jamkrida, Pak. Nah gitu, jadi bergabunglah dengan lembaga penjamin, itu yang kedua. Ya, biasanya jalur-jalur itu tuh. Kemudian sekarang ada yang namanya restrukturisasi perbankan. Nah, ini lebih kepada bagaimana para pelaku usaha ini lebih diberikan kemudahan-kemudahan dengan diberikan fasilitas akses permodalan Bapak dan Ibu. Jadi kedepannya kita ini sebenarnya ingin menyederhanakan akses permodalan sehingga pelaku usaha ini benar-benar mampu untuk bisa ekspansi produk, ekspansi ke usahanya sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga ujung-ujungnya adalah pelaku usaha itu bisa mandiri, bisa mampu untuk tetap eksis di bidang usahanya. Harapan kami demikian, Pak. Pak, tadi tentang bergabung ke lembaga penjamin tadi itu seperti apa Pak syaratnya dan di mana itu tempatnya? Iya, ke lembaga penjamin ya Pak. Seperti tadi saya sebutkan Jamkrida. Sebenarnya Jamkrida itu juga mempersyaratkan untuk menjadi anggotanya tidak terlalu berbelit-belit Pak. Jadi beda dengan lembaga jasa keuangan perbankan yang memang perlu melakukan survei. Sebenarnya usaha dia apa, kemudian batasan maksimal daripada pinjaman yang dapat difasilitasi oleh perbankan itu berapa, sesuai dengan prediksi daripada omsetnya, misalkan seperti itu kan. Kemudian bagaimana pelaku usaha ini bisa survive ke depannya. Kalau dia dianggap tidak survive, biasanya ini lembaga jasa keuangan ini agak sedikit berpikir untuk memberikan fasilitasi permodalan dengan modal yang besar. Biasanya akan diberikan yang kecil-kecil dulu seperti 10 juta, 20 juta gitu kan. Tetapi nanti kalau udah survive, sudah lancar sistem pembayarannya, baru dia percaya bahwa ini memang mau tumbuh dan berkembang. Sehingga tidak ada lagi yang namanya NPL yang susah ditagih pada saat penagihan datang kepada pelaku usaha. Gitu Pak. Jadi sebenarnya ini hanya untuk memicu motivasi dari pelaku usaha untuk serius bahwa dia apabila mendapatkan akses permodalan, ya udah kewajibannya membayar gitu loh, sesuai dengan komitmen awal gitu kan. Nah, banyakkan dari pelaku usaha ini justru dia minjem mendapatkan modal besar, tapi untuk membayar angsurannya itu agak sulit. Nah, itu yang bikin kendala Pak. Seperti itu. Ya, jadi berilah kepercayaan, keyakinan kepada lembaga jasa keuangan, misalnya kepada BRI. Nah, kami dengan BRI udah bekerja sama dan Pak dari dulu gitu, sehingga kita lebih dipercaya oleh BRI, sehingga kita dengan BRI itu, Pak ini binaan Bapak ya, udah ada angguran nggak ada Pak, udah saya percaya aja dah gitu. Ujung-ujungnya karena Pak sudah terjalin kerjasama baik antara lembaga jasa keuangan dengan kami selaku pembina ataupun institusi yang memberikan pembinaan kepada para pelaku usaha mikro kecil, kayak gitu Pak. Nah seperti itu ya jawabannya. Jadi pertama adalah upayakan agar BI checking kita itu lancar Pak. Jadi sehingga kalau kita udah tidak memiliki kredit di bank lain, kita sudah terreport bahwa kita memang benar-benar sudah bebas. Kemudian masuk ke dalam keanggotaan lembaga jaminan kredit seperti tadi Jamkrida ataupun lembaga jaminan kredit yang lainnya, seperti itu Pak. Itu akan lebih mempermudahkan kita dalam ekspansi permodalan kita. Ada lagi nggak ya pertanyaan yang lain? Oke, terkait dengan pertanyaan dari Pak Julius Marbun, bagaimana Pak kalau di BLK Provinsi, kemudian di BLK Condet, itu ada dilakukan pelatihan-pelatihan dengan bersumber APBD, itu pelatihannya bisa setengah bulan atau paling tidak paling cepat itu 10 hari seperti itu ya Pak ya. Nah, kami jelaskan bahwa memang dari dulu kita ini lebih dioptimalkan untuk memancing dulu. Memancing seperti ibaratnya kita memberikan umpan kepada pelaku usaha ini untuk mereka meningkatkan semangat dulu, semangat untuk berwirausaha dulu, sehingga dengan diberikan pelatihan soft skill, hard skill yang notabene ini adalah singkat shorten course misalnya seperti itu mereka sudah bisa tergerak Pak. Oh rupanya pelatihan yang saya dapatkan ini belum cukup memenuhi kebutuhan ataupun pertanyaan yang ada dalam diri saya, sehingga saya harus
mencari bentuk pelatihan-pelatihan lain yang lebih meningkatkan kompetensi saya di bidang usaha yang saya tekunin gitu. Sehingga banyak Pak para pelaku usaha yang sudah dilatih oleh kami bertanya lagi, Pak, kayak saya belum cukup deh ngikutin pelatihan dari Bapak cuma 2 hari untuk kegiatan kuliner, 4 hari untuk fashion, dan 2 hari untuk craft misalkan kayak gitu. Ya memang kita pancingan doang kan. Anda sebagai pelaku usaha komitmennya apa dulu? Kalau komitmennya Anda akan terus eksis sebagai pelaku usaha, ya udah ikutin pelatihan terus. Pelatihan kita enggak hanya di institusi kita aja dong. Kita bisa di BLK, kita bisa melalui lembaga-lembaga yang memang sudah berkolaborasi dengan kita, Pak. Sedang kita banyak Pak berkolaborasi dengan akademisi, ya perguruan-perguruan tinggi, dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang capacity building. Kemudian bagaimana kita bisa meningkatkan keterampilan kita melalui suatu lembaga resmi seperti BLK dan sebagainya yang memang notabene adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemprov DKI. Bagaimana kita bisa mengikuti pelatihan-pelatihan di seperti UPT. Nah, UPT Pusdiklat itu kita punya. Kita bisa melatih dalam bentuk apa aja kalau mau, tinggal kita merencanakan anggarannya. Seperti tahun ini kita melatih bagaimana kita bisa memanage kooperasi kewirausahaan secara baik dan benar itu seperti apa gitu. Bagaimana kita juga bisa memanage usaha kita sehingga kita bisa memanage laporan keuangan kita sehingga laporan keuangan kita rapih, laporan keuangan kita bagus, sehingga pada saat kita ditawari oleh lembaga jasa keuangan seperti bank-bank itu kita sudah mempunyai laporan keuangan yang bagus sehingga mereka percaya, wah kalau kayak gitu Bapak mau udah bagus, saya dari ngelihat dari laporan keuangan Bapak aja saya udah yakin Bapak ini tumbuh berkembang, ya seperti itu. Karena dia kan akan lihat laporan keuangan itu secara digital itu tidak membohongi Pak, karena itu dia akan terproses terus menerus sehingga personal yang ada di dalam lembaga jasa keuangan itu percaya kepada kita, dan tidak menutup kemungkinan kalau usaha kita sudah selevel dengan CV, selevel dengan PT, maka kucuran dananya pun akan miliaran Pak. Seperti itu. Ada banyak dari pelaku usaha kita yang sudah bekerjasama dengan Angkasa Pura II, BUMN, dengan BRI, itu mereka mendapatkan permodalan sampai dengan 500 juta per pelaku usaha. Karena apa? Memang laporan pembukuannya itu sudah terdigitalisasi, sudah memiliki progress report yang baik, sehingga dari laporan aja nggak perlu disurvei lagi untuk bagaimana usahanya tumbuh dan berkembang gitu. Mereka percaya seperti itu. Demikian Pak ya. Mungkin itu yang dapat kami berikan. Ada lagi mungkin akan dilengkapi oleh Bapak Agus. Kami persilakan Pak Agus. Ya, makasih Pak Edi. Pak Edi makin semangat ini Pak Edi. Walaupun udah agak sore menjelang kita acara ini kembali lagi ya. Rasa-rasanya memang kalau kita buat lagi ini bagus ini. Ya, pertama itu saya mau sampaikan izin panitia ya, ketua panitia paling tidak selambatnya 2 minggu ke depan atau 3 minggu ke depan kita buat lagi. Saya siap mengundang ya, dari Disnaker Trans ya, kebetulan mitra kerja Komisi B juga. Kedua Bank DKI ya, Bank DKI mitra kami juga, dan juga Jamkrida ya, minimal 3 itu kita undang supaya langsung kita dapatkan ya info-info yang akurat dan langsung didengar oleh Amang Inang, dan tidak lagi mungkin kok beda ya, kok lama ya, kok enggak ada tindak lanjut berikutnya gitu. Nah, selain tadi yang saya sampaikan ya, memang saya memahami kalau nanti panitia mau menyiapkan itu ya, saya siap mensupport untuk konsumsi ya. Boleh secepatnya nanti kita konfirmasi. Dan memang juga tambahan lagi Amang Inang, banyak hal sebenarnya muncul setelah kita buat seminar, ada lagi
kemudian termasuk tadi yang kata itu saya BPJS Ketenagakerjaan, ya bila memungkinkan kita undang juga gitu ya, pernah saya undang, tapi setahu saya ada juga BPJS yang bukan pekerja, gitu itu. Jadi bukan di dalam suatu instansi atau perusahaan, tapi bisa dia mandiri, dia yang bayar, dan itu juga sama fungsinya seperti tadi kalau ada kecelakaan kerja, ada juga misalkan kematian, dan itu sama manfaatnya, ya. Kemudian hari ini ya izin melalui Pak Edi, tentunya juga Mbak Dian selaku Kasatpel di sini di Pancoran PPK UKM, Mas Andi, paling tidak di ruangan ini mau mendaftarkan tadi WUIB langsung sekarang aja. Langsung sekarang, nanti dicatat identitas yang ada di KTP, dan itu nanti linknya ya Mas Andi tolong dibantu, linknya nanti Mas Andi yang masukkan. Ya, langsung aja kita mau gercep ya, gerak cepat. Siapa paling tidak ada nama, ada NIK-nya. Nanti masalah NIB ya bisa tadi dikatakan nanti dibuatkan. Bahkan dia mau memulai sebagai pengusaha bisa ya. Yang penting memang untuk mempermudah ya KTP Pancoran. Tapi selain KTP Pancoran bisa juga ya nanti mungkin ada tambahan, dia domisili usahanya di Pancoran ya, tapi tetap KTP DKI Jakarta ya. Seperti tadi misalkan ternyata walaupun misalkan katakanlah dulu KTP-nya Mampang ya, Kecamatan Mampang, tapi ada alamat usahanya ya atau juga domisili usahanya di Pancoran ya, langsung nanti secepatnya ya dari Kasatpel kita, biasa Mbak Dian ini semangat ini, gerak cepat ini ya. Bahkan saya pernah tindak lanjut 1 kali 24 jam ya, PPK UKM bisa 1 kali 12 jam. Nah, lebih cepat lagi ya. Jadi sekarang juga selesai nanti silakan ya. Nanti karena apa? Karena sudah ada tersistem. Nanti kalau ternyata katakanlah yang mendaftar itu pernah juga ikutan WUIB, itu dengan sendirinya nanti tertolak oleh sistem. Kira-kira gitu ya Mbak Dian ya. Jadi ada sistemnya. Dimasukkan nama, dimasukkan NIK. Sama kayak PPDB online lah. Ya, besok-besok kita ya Mbak. Nah, by name by address. Ya, nanti dicocokkan ya. Semoga ini ada kuotanya, kalau saya tidak salah ada yang 80 untuk kuliner, mungkin nanti diperjelas 40, jadi terbatas juga kuotanya. Ya, makanya kesempatan baik ini ya buat yang di sini tadi sudah menunggu, langsung aja daftarkan ya. Mas Andi ini juga gercep ini ya, langsung nama kemudian NIK, di situ nanti sudah muncul apakah bisa diterima atau enggak. Usia 45 diutamakan ya, kita maklumi lah, memang hanya diutamakan ya. Tapi lebih dari 45 ya seperti kita yang hadir ini enggak masalah ya. Karena semua tetap diberikan pelayanan terbaik. Tepuk tangan dulu dong buat PPK UKM. Ya. Songonima panitia unang lupa torhatop atau tak undang Disnaker Trans, tak undang Sian Bank DKI, baru nanti juga jam krida. Ya. Saya kalau seperti ini kayaknya waduh jangan tanggung-tanggung ya Mang Inang ya. Langsung kalau nanti Bank DKI ternyata ada program, oh ya Pak ini ada slot Pak untuk pinjaman sampai akhir 2024 ini. Kenapa tidak buat HKBP Mampang Perapatan duluan, ya kan jemaat kita. Ya itu saja, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Agus Hamonangan. Mungkin sebelum saya tutup sesi ini, terakhir dari Ibu Marta bisa menyampaikan closing atau bisa menyampaikan terakhir lah, mungkin masukan ya buat teman-teman. Oke, seperti yang kita ketahui kalau kita mau membangun bisnis kan nomor 1 harus ada ide, terus kita punya rencana atau strategi, ketiga kita punya modal. Nah memang UKM itu masalahnya di modal, tapi sebenarnya ketika seseorang berbisnis itu seperti kita lagi pakai ikat pinggang. Jadi kalau bisa uang itu keluarnya sekencang-kencangnya gitu loh ya.
Jadi kalau modal, kalau kita bisa dari modal sendiri dulu sebenarnya nggak ada masalah. Karena untuk promosi dan lain-lain kita bisa manfaatkan internet. Terus kedua, izin itu wajib, NIB itu wajib. Saya sendiri begitu saya buka usaha, nomor satu saya bikin izin dulu. Mau Cata Ulos, mau PT saya, semua saya rapihin izin dulu. Karena ketika saya melakukan sesuatu atau bekerja sama dengan orang lain atau instansi, NIB ternyata ditanya duluan. Jadi kalau nggak ada itu, ya kita nggak bisa maju. Jadi clue-nya itu aja, kalau buat saya modal itu memang kita penting ya, tapi kalau selama kita masih bisa menghidupi dengan dana sendiri, sebenarnya kita harus maju. Karena kalau ketika kita minjam ke pihak lain, nomor satu apakah Bapak Ibu atau Amang Inang sudah bagus manajemen keuangannya. Karena setahu saya karakter UMKM itu, manajemen keuangannya itu masih profit itu untuk memenuhi kebutuhan, masih itu. Tapi kalau sudah bagus, sudah punya laporan keuangan yang baik atau apa, baru kita berani. Jadi kalau saran saya, kalau masih bisa modal sendiri, modal sendiri. Tapi yang paling penting itu tadi saya sampaikan, harus punya NIB. Karena NIB itu ternyata gampang, online bisa ya Pak ya? Iya cepet banget, ya, saya langsung punya, terus saya dengan bangganya saya bekerja sama. Dan ketika saya ada yang minta ready stock berapa banyak, terus ditanya legalitasnya, NIB duluan yang ditanya. Nah itu saya dengan mudah gitu. Jadi itu aja sih penutup dari saya. Terima kasih. Terima kasih, kita sudah mendengarkan 3 narasumber plus ya. Ini ada 2 lagi, tadi kita sudah dengarkan lebih teknis. Terima kasih banyak. Boleh kita simpulkan ya, bahwa pelaku usaha tidak lepas dari tantangan tadi disampaikan, perbankan, permodalan, persaingan usaha pemasaran, SDM dan teknologi informasi. Jadi ini perlu terus di upscale, tingkatkan kapasitas kita. Yang kedua, PPK UKM dalam hal ini Pemprov DKI terbuka untuk mendukung masyarakat Jakarta untuk mengembangkan usahanya dengan berbagai program kegiatan. Dan yang ketiga, diperlukan semangat dan kerja keras untuk menjadi pengusaha-pengusaha sukses. Tingkatkan pelayanan bekerja dengan hati, baik hard dan soft skill. Kemudian yang keempat, PR untuk ditindaklanjuti. Tadi ada tantangan dari Amang Agus, 2 minggu lagi beliau sudah ready. Sekarang kita yang nyiapin data ready nggak dalam 2 minggu, nanti sampai ketemu enggak juga ya Amang. Nah jadi ada PR tadi dikembalikan ke kita, jika kita memanfaatkan momentum ini, siapkan data-data tadi untuk pelaku usaha sejenis, kumpulkan data yang tadi sudah disampaikan dari perbengkelan dan juga dari industri musik atau entertainment. Dan yang terakhir nanti kita coba undang untuk the nextnya ya Amang ya, mungkin dari Disnaker Trans atau Bank DKI atau yang lain nanti akan perlu didiskusikan lagi oleh panitia. Dan untuk teknis lebih lanjut, ini kami sampaikan nomor kontak ya dari Bapak Edi Margono, kami ingatkan kembali Amang Inang Bapak Ibu semua di 0821 125 33975 dan Bapak Andi 0881 025 174 625. Ya, jadi silakan bisa berkomunikasi teknis lebih lanjut jika masih ada yang mau ditanyakan atau dikonsultasikan. Mungkin itu akhir dari sesi kita pada hari ini. Terima kasih banyak untuk semua narasumber ataupun pembicara yang hadir hari ini, Bapak Agus Hamonangan selaku Wakil Rakyat dan juga Bapak Edi Margono dari suku dinas dan Ibu Marta Simanjuntak selaku pelaku usaha menjadi contoh dan motivator kita hari ini, juga dari tim Pemprov DKI, Ibu Dian dan Bapak Andi untuk waktu dan sharingnya, informasi, wawasan yang bisa kita dapatkan pada hari ini. Terima kasih banyak, kiranya terus mendapatkan kesuksesan, berkah, rejeki di dalam pekerjaan dan usaha yang dilakukan
di masa mendatang. Terima kasih untuk sesi hari ini, kita berikan aplaus untuk narasumber kita semuanya. Demikian sesi ini berakhir, kami kembalikan kepada MC kita. Selamat sore, Shalom, Horas. Horas, kita berikan tepuk tangan lagi kembali, luar biasa. Kita sudah mendapatkan banyak sekali ilmu dari para narasumber. Dari awal, dari kegiatan seminar ini tetap dapat memberikan effort juga bagi seluruh pelaku UMKM di tempat ini. Dan sebelum mengakhiri, dari panitia kami sudah menyiapkan kenang-kenangan bagi para narasumber. Mohon berkenan Bapak Agus Hamonangan dan juga Bapak Edi dan Ibu Marta untuk bangkit berdiri. Kenang-kenangan akan diserahkan oleh Ketua Panitia. Yang pertama, ya boleh ke tengah. Untuk foto, dokumentasi dari oke. Ya. Inilah kenang-kenangan yang panitia berikan kepada narasumber. Ya. Sekarang aja. Iya. Terima kasih. Kemudian ini juga ada. Jadi siap-siap sedia payung sebelum hujan. Walaupun sekarang tidak musim hujan, tapi kita percaya ini sangat bermanfaat tentunya nanti di lain waktu. Terima kasih. Kemudian yang kedua untuk Bapak Edi Margono akan diserahkan pula oleh Ketua. Ya, diabadikan momen ini. Terima kasih Bapak Edi Margono untuk sharing yang sudah diberikan. Sangat bermanfaat sekali tentunya kepada semua. Iya. Baik, dan yang terakhir tapi tidak yang paling terakhir dan yang paling cantik narasumber kita, Ibu Marta Simanjuntak. Iya, kita akan abadikan momen ini. Baik, aduh untuk payungnya diserahkan kepada Ibu Marta juga. Iya, payung ini adalah souvenir yang diserahkan oleh panitia Gotilon kepada seluruh para narasumber. Baik, terima kasih untuk para narasumber kami persilakan untuk duduk kembali. Ya, luar biasa. Oh, foto bersama, oh ya mohon maaf, izin foto bersama. Iya. Dan tidak lupa ada juga souvenir untuk Ibu Dian. Mohon izin Bapak Ketua, ada juga souvenir payung untuk Ibu Dian dan juga Bapak Andi. Ya, kita akan foto bersama. Silakan. Baik, foto bersama. Dapat 1, 2, 3. Kembali. 1, 2, 3. Sudah aman? Baik, terima kasih kepada para narasumber, kami persilakan untuk duduk kembali. Ya, Bapak Ibu, Amang Inang, seluruh hadirin yang tetap setia berada di tempat ini untuk mengikuti seminar ini. Tentunya acara ini kami harapkan sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan kami juga tidak lupa mengucapkan kepada narasumber ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk ilmu sharing pengalaman apapun yang sudah disampaikan tadi, yang kami percaya akan sangat bermanfaat bagi seluruh pelaku UMKM. Dan harapannya semoga kita dapat menjadi entrepreneur yang hebat dan handal dan sehingga bisa memajukan UMKM di Indonesia. Dan sebelum kita tutup, kalau tadi kita sudah membuka kegiatan ini dalam doa, alangkah baiknya kita tutup kegiatan ini pun di dalam doa yang akan dipimpin oleh Amang Sintua Purba. Kami silakan. Terima kasih. Mohon kesediaannya untuk duduk sebentar. Sebelum saya tutup dengan doa, tadi emang pendeta pesan, kebetulan beliau
ada acara Pak Edi dan Ito Marta dan Bang Agus, dapat salam dari beliau. Saya juga pertama mengucapkan buat tamu seminar kita dari HKBP Tebet, ada 30 orang ini. Dari Menteng Halimun ada juga lebih banyak. HKBP Tukangan, ya, HKBP Sudirman, GPIB Bukit Moria, HKBP Tridharma, adik saya Siboro, HKBP Menteng Lama, HKBP Tridharma, dan juga HKBP Parserahan, HKBP Jatiwaringin, POUK Lenteng Agung, ada juga Rosmawati Siregar, Katolik, ada juga dari HKBP Jatinegara, dan utamanya dari WIK 1, 2, 3, 4, 5 HKBP Mampang. Terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Dan saya juga mengucapkan terima kasih ke Pak Edi. Tolong salam kami buat Pak Tampu Bolon, ya, karena kami sebenarnya sangat berharap beliau ada di sini, karena di sini banyak Tampu Bolon. Itu paromennya itu, suaminya Tampu Bolon. Ya, salam buat beliau, mudah-mudahan next time bisa bersama lagi. Saya mengucapkan terima kasih Pak Edi untuk kesediaan Bapak, untuk kami tahu kesibukan Bapak yang harusnya Bapak pergunakan untuk libur hari ini. Tapi dengan senang hati Pak Edi dan Bu Dian dan Pak Andi berkenan mengikuti acara yang kami sudah lakukan dan memang sudah dipikirkan. Dan terima kasih Abang Agus, tetaplah mendukung HKBP Mampang Abang, karena Abang salah satu pendukung utama untuk kegiatan kami di sini. Ito Marta, kami pengen sekali-sekali itu juga buka stand di sini, tapi yang menengah ke bawah, jangan yang menengah ke atas itu. Karena kami yakin walaupun menengah ke bawah, mutunya itu tidak sama dengan yang di bawah-bawah itu. Sudah paham lah itu. Ya, karena Marta Ulos keren loh. Ya, saya pernah lihat standnya itu. Ya, mudah-mudahan itu nanti tidak hanya ini. Itu kalau kesini-sini itu pasti kami kasih sering ngomong. Kalau di sana kan itu duduk aja di jajaran jemaat. Kalau di sini saya sebagai ketua Partaun boleh itu ngomong terus, tapi bawa ulos. Ya. Oh iya, jalan ini Kebayoran Lama ya itu. Ya, terima kasih. Buat semuanya terima kasih. Terakhir, kalau ada sumur di ladang, cakep. Bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, bolehlah kita bertemu lagi. Sa ni solu sa tubotean, nunga saya acara tahun, saya sahat mahita didongan itu hatta. Matutu, mari kita bersatu dalam doa. Bapak kami yang ada di surga, Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak yang baik, terima kasih Bapak, Engkau menyertai kami dari awal acara kami pertengahan hingga akhir ini Bapak. Terima kasih Tuhan untuk saudara-saudara kami, ada Pak Edi Margono, Bu Dian, ada Pak Andi, ada Pak Agus, ada Ito Marta, dan semua panitia yang sudah bekerja keras Tuhan untuk pelaksanaan acara ini. Kalau bukan karena Tuhan, acara ini tidak akan dapat kami lakukan. Bapak yang baik, terima kasih untuk semuanya. Biarlah apa yang kami laksanakan hari ini memberi manfaat yang besar buat seluruh peserta yang hadir. Sehingga mereka Tuhan memahami untuk melakukan permodalan dan persaingan bisnis buat usaha mereka. Tuhan berkati usaha semuanya Tuhan, supaya mereka tetap eksis dan menjadi saluran berkat buat semuanya. Bapak yang baik, kami juga mendoakan saudara kami ini, hantarkan mereka Tuhan dengan selamat. Tibakan kami ke rumah kami masing-masing Tuhan untuk bertemu dengan keluarga kami. Terima kasih Bapak, banyak yang sudah kami lakukan dan tidak luput dari dosa. Biarlah Tuhan menyertai kami. Alani Tuhan Tuhodo pasaton nami asahoma nama ngaramote hami ganup. Amin. Horas marihita. Baik, kita sudah selesai untuk kegiatan seminar. Kita akan foto bersama. Baik, bagi para peserta bisa berada di tangga angkatan ini. Silakan untuk di bagian belakang. Kursinya.
takutnya. Baik, untuk foto bersama, iya kami persilakan untuk para narasumber tetap duduk. Duduk, nanti kami berdiri di belakang Ibu. Silakan, ayo kita foto bersama. Semuanya. Narasumbernya enggak apa-apa duduk. Amang Agus juga duduk. Ya, kita semua. Ayo kita foto bersama, silakan Kak. Monggo. Silakan semuanya kita akan foto bersama. Momen ini harus diabadikan. Silakan. Supporting. Oke, lalu saya di mana nih? Baik, saya berada di. Baik. Masuk sini, itu siapa? Intan Mantur, Intan masuk sini. Ayo. Oh, bikin video ya. Tolong dikomando. Apa ini yang mau kita sampaikan dalam video? UMKM, oke, gitu. Maju, UMKM maju. UMKM maju. Baik. UMKM maju. Terima kasih, baik. Oh, Amang ya harus. Mohon maaf. Saya kalau udah pakai mic ini nggak mau lepas mic sama saya. Iya, mohon maaf. Nanti kan kata Amang 2 minggu lagi bikin lagi. Mak. Salaman dulu.